Quindi parlava di lingua, quindi Teman-teman, kita tunggu 5 menit dulu ya buat ngumpulin teman-teman yang lain. Oke, kita mulai dulu aja ya teman-teman. Sambil menunggu. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama aku, admin Lolos Beasiswa ID. Dengan aku, Kak Salsa. Mungkin teman-teman udah ada beberapa yang pernah ketemu ya di batch-batch sebelumnya. Nah, pada malam hari ini, langsung to the point aja, kita bakalan bahas terkait TBS atau tes bakat skolastik bersama dengan coach kita, Coach Rosida. Udah hadir ya? Oke, udah hadir ya Coach Rosida. Mungkin untuk mempersingkat waktu, aku persilakan Coach Rosida untuk share screen. Udah bisa belum ya? Bentar ya, aku coba ya.
Sudah ya? Layarnya sudah terlihat belum teman-teman? Di aku sudah sih. Mungkin teman-teman di sini yang mau nggak ngehubungin temennya lain yang masih sama-sama pejuang LPDP, bisa langsung kirim linknya aja, link Zoom ini, biar kita, mumpung lobby lagi bagi-bagi kuota gratis ini, slot untuk mempelajari apa itu TBS dan lain sebagainya, teman-teman bisa share aja ke grup-grup atau ke teman-teman lain yang sesama pejuang LPDP. Mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu, aku serahkan waktu, aku persilahkan untuk Coach Rosida. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kalau tadi Kak Salsa udah sering dilihat ya, mungkin ini pertama ya yang melihat saya ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada yang dari Maluku Utara juga ya. Kebetulan saya juga dari Maluku Utara, sementara sekarang Iya, domisilinya di Ternate. Maluku. Iya. Berarti ini di Maluku Utara sekarang udah jam 9 ya. Makin malam makin semangat ya. Baik, Oh iya. tanpa memperlambat waktu lagi, eh, jadi saya diminta untuk memberikan pengenalan seleksi bakat skolastik LPDP. Nah, sebelum saya pengenalan, mari kita kenalan dulu sebentar. Jadi perkenalkan, nama saya Rosida Marasa Besi. Saat ini saya menjadi tutor online di Universitas Terbuka, kemudian asisten peneliti juga di Universitas Indonesia, khususnya di Sekolah Ilmu Lingkungan. Saya juga bekerja sebagai master teacher matematika di Brand Akademik Ruang Guru. Dan alhamdulillah kemarin tes CPNS dan alhamdulillah lulus di Universitas Hairun. Jadi sekarang saya home base-nya di Universitas Hairun. Untuk yang kemarin saya sebelum saya lanjut dengan LPDP, saya juga pernah menerima beasiswa pendidikan profesi dari Kemendikbud tahun 2018. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang backgroundnya guru, itu pernah dengar PPG. Nah, waktu tahun 2018 saya alhamdulillah menerima beasiswa pendidikan profesi guru dari Kemendikbud eh, yang bukan dalam jabatan, tapi yang prajabatan. Kemudian setelah saya lulus dari mendapatkan sertifikat pendidik, saya melanjutkan tes beasiswa LPDP untuk lanjut S2 dan alhamdulillah saya diterima waktu tahun 2019. Kemudian di sela-sela saya menerima beasiswa LPDP, saya juga kemarin sempat mendaftarkan diri dalam program beasiswa Talenta Inovasi dan alhamdulillah saya juga lolos beasiswa tersebut. Nah, untuk background edukasinya itu pada tahun 2013 sampai 2017 saya eh, menjalankan program S1 di Universitas Khairun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan matematika. Kemudian di tahun 2018 saya melanjutkan studi pendidikan profesi guru matematika di Universitas Patimura dan pendidikan terakhir saya di tahun 2019 sampai 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi pendidikan matematika. Itu aja secara singkat mengenai saya. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan ya, apa itu TBS atau tes bakat skolastik. Nah, untuk tes bakat skolastik sendiri itu dirancang untuk mengukur kemampuan kognitifnya teman-teman, logikanya teman-teman, dan analisisnya teman-teman, dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan dalam konteks studi lanjut, serta mengukur kemampuan dasar teman-teman. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya tahapan dan jadwal seleksi dari LPDP itu sendiri? Jadi untuk proses seleksi LPDP untuk yang beasiswa reguler itu yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi bakat skolastik, yang ketiga seleksi substansi. Nah, kalau di zaman saya yang seleksi substansi itu
ada wawancara, ada FGD, dan essay on the spot. Mungkin kalau sekarang hanya wawancara aja di bagian substansi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan LOA, unconditional, yang sesuai dengan ketentuan LPDP, maka di tahapan keduanya tidak perlu ada lagi. Jadi dari seleksi administrasi ketika teman-teman udah lulus, langsung teman-teman ke seleksi substansi atau wawancara. Jadi tanpa mengikuti seleksi bakat skolastik. Itu kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan LOA dari kampus. Nah, untuk timeline-nya mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Jadi untuk pendaftaran seleksi kemarin dari tanggal 30 Juni sampai 31 Juli. Untuk seleksi administrasinya 1 sampai 21 Agustus. Nah, kita nanti di tes bakat seleksi bakat skolastiknya di tanggal 10 sampai 25 September 2025. Nah, untuk pengumuman hasilnya nanti di 2 Oktober. Dan seleksi substansinya di 7 Oktober sampai 19 November 2025. Dan pengumuman hasil seleksi substansi artinya pengumuman terakhir teman-teman lulus dan tidaknya itu di tanggal 27 November 2025. Jadi prosesnya panjang. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan secara matang apa yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa yang kita semua inginkan, yaitu LPDP. Nah, seleksi bakat skolastik di sini ada 135 menit. Nah, untuk seleksi bakat skolastik ini terdiri dari 2 tes. Yang pertama adalah tes bakat skolastik itu sendiri yang terdiri dari penalaran verbal, penalaran kuantitatif, dan pemecahan masalah. Nah, ini yang baru. Kalau di zaman saya tidak ada tes kepribadian. Tapi di tahap ini maupun tahap yang sebelumnya, 2 tahap sebelumnya itu ada tes kepribadian. Jadi untuk tes kepribadian ini ada diberikan 40 soal dalam waktu 45 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin sudah pernah tes apa namanya nih? Tes SBK. Nah, itu sama persis soalnya tentang tes kepribadian. Nah, untuk ketentuan waktu seleksi bakat skolastik ada juga yang sesi pagi dan ada yang sesi siang. Jadi teman-teman pastikan teman-teman tuh ada di sesi mana. Karena jangan sampai teman-teman tidak lulus hanya dikarenakan teman-teman salah sesi. Yang jadwalnya sesi siang, teman-teman masuk sesi pagi, nggak tahu kabar. Jadi kayak hal-hal sederhana seperti ini sebaiknya harus dihindari dan diperhatikan. Nah, ini untuk passing grade. Jadi untuk passing grade ini bervariasi setiap tahunnya dan tergantung sama jenis beasiswa yang dilamar. Nah, untuk passing grade LPDP sendiri dia tidak diumumkan sebelum tes berlangsung, tetapi diumumkan bersamaan dengan pengumuman hasil tes. Dan untuk skor totalnya itu ada hasil jumlah dari semuanya, semua tes. Ada skor penalaran verbal, skor penalaran kuantitatif, skor pemecahan masalah, ditambah dengan skor tes kepribadian yang tidak diakumulasi. Jadi hanya sebagai standar kepribadian teman-teman. Kemungkinan ini tes hanya sebagai bentuk lain dari FGD kemarin, waktu zamannya saya. Nah, ini kemungkinan yang di 165 untuk passing grade di beasiswa reguler, targetednya 160 dan afirmasinya 105. Nanti teman-teman bisa koreksi ya kalau misalkan saya ada salah di passing grade-nya. Nah, ini ada hasil screenshotan dari adminnya LPDP. Jadi ada teman-teman yang menanyakan informasi mengenai passing grade. Jadi si pihak LPDP-nya menjawab bahwa mohon maaf untuk passing grade Endomin tidak bisa memberikan informasinya karena sudah menjadi ranah dari tim seleksi LPDP. Oleh karenanya tadi yang saya bilang, untuk besaran passing grade-nya itu akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman hasil akhirnya teman-teman. Nah, untuk seleksi bakat skolastik sendiri kan tadi ada 4 ranah ya. Yang pertama, yang terakhir itu yang kepribadian. Jadi saya fokus dulu di 3. Ada penalaran verbal, ada penalaran kuantitatif, sama pemecahan masalah.
Nah, untuk yang penalaran verbal itu nanti teman-teman akan ketemu 23 soal dalam waktu 30 menit. Jadi penalaran verbal ini menguji tingkat pemahaman dan pengetahuan logikanya teman-teman. Jadi pada tes verbal terdapat beberapa bentuk tes, yaitu analogi, logika kata, sinonim, antonim kata, asing kata, kemudian juga penalaran analitis, yaitu hitungan logika matematika ringan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang nanti analoginya akan 8 soal yang diberikan, penalaran logisnya nanti akan diberikan 8 soal, dan analitisnya akan diberikan 7 soal. Nah, untuk tipe-tipe soal analogi itu berkaitan sama sebab akibat. Ini misalkan lukanya kenapa nih? Oh, mungkin disebabkan jatuh. Jadi soal-soalnya berkaitan dengan sebab akibat. Soalnya berikutnya juga bisa jadi soal analogi itu berkaitan dengan fungsi. Fungsi misalkan pensil fungsinya untuk apa? Untuk menulis. Jadi ada yang berkaitan dengan fungsi. Ada juga yang berkaitan dengan kategori. Misalkan sapi itu masuk kategori apa? Mamalia gitu. Jadi padanan kata. Kemudian ada bagian dari keseluruhan dan sebaliknya. Misalkan rating itu ranting harusnya. Ranting itu bagian daripada pohon. Bisa juga sinonim, antonim. Kemudian bisa juga proses tipe soalnya dan tipe soal terakhir juga berkaitan dengan profesi dan alatnya. Misalkan profesi dokter berarti pasti berkaitan dengan stetoskop. Nah, contohnya gini, lilin itu cahaya. Apa nih padanan katanya? Kalau misalkan lilin cahaya, berarti teman-teman harus apa ya untuk mencari padanan katanya lilin itu cahaya. Kalau lilin itu kan pasti menghasilkan cahaya. Oke, lilin menghasilkan cahaya. Berarti di antara option ini, apa padanan kata yang sama dengan lilin menghasilkan cahaya? Misalkan, apakah buku menghasilkan pengetahuan? Iya kan ya? Apakah jam menghasilkan waktu? Tidak mungkin kan jam menghasilkan waktu? Apakah kunci menghasilkan pintu? Apakah radio menghasilkan musik? Jadi, jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang option A. Buku dia menghasilkan, maaf, buku dia menghasilkan pengetahuan. Baik. Nah, untuk tipe soal yang penalaran logis, itu ada, jadi kalau di matematika tuh ada penalaran matematika. Nah, jadi untuk yang pertama ada silogisme. Silogisme itu menguji kemampuan menarik kesimpulan logis dari lebih dari satu premis atau dari satu pernyataan. Jadi nanti ada beberapa pernyataan, jadi teman-teman diminta, jadi kesimpulannya apa ya dari 2 atau 3 pernyataan itu. Atau tipe soal yang lain dari penalaran logis itu, teman-teman ditanya nih, pernyataan dan kesimpulan, di mana mengidentifikasi kesimpulan yang benar atau salah. Jadi diberikan pernyataan, lalu diberikan kesimpulan, nanti teman-teman lihat apakah benar atau salah nih kesimpulannya. Kemudian tipe soal yang berikutnya mengenai jika maka, yaitu menguji pemahaman hubungan dan implikasi. Yang terakhir penalaran analitik, yaitu menguji cara mengorganisasikan informasi untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti ini. Pernyataan pertama dia bilang semua siswa rajin belajar. Beberapa siswa adalah anggota OSIS. Kesimpulannya, semua anggota OSIS rajin belajar. Semua siswa adalah anggota OSIS. Apa dari opsinya hanya kesimpulan satu saja yang benar? Ataukah hanya kesimpulan 2 yang benar? Ataukah keduanya benar? Ataukah keduanya salah? Coba. Semua anggota OSIS rajin belajar. Yang kedua, semua siswa adalah anggota OSIS. Pernyataannya, semua siswa rajin belajar. Semua siswa. Beberapa siswa adalah anggota OSIS. Apakah kesimpulan yang pertama? Semua siswa anggota OSIS rajin belajar, betul atau tidak kira-kira? Yang nomor 1. Betul nggak, teman-teman?
Semua anggota OSIS rajin belajar. Semua anggota OSIS itu dia siswa nggak? Ini kita ini aja ya. Kita saling ini aja ya, saling seperti di kelas biasa aja ya. Saya bertanya, teman-teman menjawab. Jadi kalau misalkan ada yang saya jelaskan terus teman-teman nggak tahu, teman-teman langsung bisa tanyakan. Jadi santai aja, nggak usah serius banget. Sekarang saya ulangi ya. Pernyataannya semua siswa rajin belajar. Beberapa siswa adalah anggota OSIS. Kesimpulannya, semua anggota OSIS rajin belajar. Betul atau tidak? Berarti teman-teman harus lihat kan, apakah anggota OSIS itu siswa? Anggota OSIS siswa nggak? Siswa. Siswa. Nah, sedangkan di pernyataannya dia bilang semua siswa rajin belajar. Berarti benar pernyataan semua anggota OSIS rajin belajar. Ini udah pasti benar. Sekarang yang kedua, semua siswa adalah anggota OSIS. Keduanya benar. Apakah semua siswa adalah anggota OSIS? Oh, belum tentu. Belum Tidak. tentu, tidak. Makanya pernyataan kedua pasti tidak benar. Belum tentu. Oleh karenanya, kesimpulannya adalah hanya kesimpulan satu yang benar. Semua anggota OSIS. Paham ya? Jadi teman-teman ada yang perlu teman-teman hafalkan. Yang pertama, kalau misalkan premis satunya semua dan premis keduanya sebagian, pasti jawabannya adalah sebagian. Pilih jawaban yang sebagian. Kemudian jika premis pertamanya semua, premis keduanya semua, maka teman-teman jawabannya adalah pilih yang kata semua. Kemudian jika pernyataan pertama jika bla bla bla, terus pertanyaan kedua maka jawabannya adalah coret kalimat yang sama. Nanti kita pelajari di bagian penelaran logis. Jadi kalau misalkan jika A maka B, jika B maka A, yang sama-sama itu yang B, jika B maka. Jadi kalau misalkan jika A maka B, lalu jika B maka C, pernyataan yang sama itu dicoret. Berarti B coret, berarti yang tersisa adalah jika A maka C. Gitu. Nanti kita perdalam di bagian penelaran logis. Nah, untuk tipe soal analitis, ini ada hubungan urutan, ada variabel kompleks, ada kesimpulan logis, ada grouping, ada analisis tabel atau diagram. Kita contoh aja ya. Terdapat 6 buku yang diletakkan di 2 rak, yaitu rak atas dan rak bawah. Buku-buku tersebut adalah A, B, C, D, E, dan F. 6 buku itu dinamai A sampai F. Posisi buku diatur berdasarkan petunjuk berikut. Buku A harus berada di rak atas. Ingat ya, kita punya ada rak atas, ada rak bawah. Kalau buku A harus berada di rak atas, berarti di rak atas sudah pasti ada buku A. Buku B harus berada di rak bawah. Oke, B udah harus ada di rak bawah. Buku D harus berada di rak yang sama dengan buku A. Buku D harus bersamaan dengan buku A. Berarti buku D taruh di bagian atas. Buku C tidak boleh berada di rak atas. Oke, C tidak boleh berada di rak atas. Berarti kan C di bawah. C tidak boleh berada di rak atas. Buku E dan buku F harus berada di rak yang berbeda. Buku E dan buku F harus berada di rak yang berbeda. Coba teman-teman lihat di premis yang ke-6. Buku E berada di rak yang sama dengan C. Oke, berarti E di sini. Tadi yang premis yang 5, dia bilang buku E dan F tidak boleh berada di rak yang berbeda. Berarti salah satunya tinggal buku F aja. Berarti buku F pasti ada di rak atas.
Nah, pernyataannya adalah buku apa saja yang berada di rak atas? Berarti adalah A, D, dan F. Berarti adalah option B. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah real ketemu soalnya, itu yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah baca dulu soalnya. Baca dulu, apa sih yang mau diminta? Oh, ternyata buku apa saja yang berada di rak, baru teman-teman bikin seperti ini. Memvisualkan apa ini kalimat-kalimat ini yang 1.1 sampai poin 6. Lalu disesuaikan dengan option. Bisa juga teman-teman yang baca soal apa yang dicari, yang kedua cari kondisi yang wajib. Wajib itu berarti harus ada dan mungkin yang harus tidak ada. Misalkan buku tadi dia bilang buku A harus berada di rak atas. Yang tanya ini rak atas kan. Berarti A udah pasti ada di jawabannya. Buku B harus berada di rak bawah. Karena yang ditanya adalah rak atas, berarti option yang ada buku B dicoret. Ini dicoret. Option D pasti udah nggak memenuhi. Kemudian buku D harus berada di rak yang sama Dia dengan di buku betul tuh. A. Nah, Di berarti buku celana. D sama A. Celana kain hitam itu. Iya, minta tolong nanti ini ya, suaranya di mute aja. Terus buku C tidak boleh berada di rak atas, berarti option yang ada C-nya dicoret. Kemudian buku C tidak boleh berada di rak atas. Oke, sudah. Terus buku E dan F harus berada di rak yang berbeda. Kalau ada option yang ada E dan F bersamaan, maka itu dicoret. Kemudian buku E berada di rak yang sama dengan C. Buku E sama dengan C, sedangkan C itu tidak boleh berada di rak atas. Berarti satu-satunya adalah F. Atau kalau misalkan teman-teman lebih senang menulis ini, boleh. Bisa ya? Kemudian ada tadi penalaran verbal. Sekarang kita masuk ke penalaran kuantitatif. Nah, untuk penalaran kuantitatif ya berarti teman-teman hitungan sedikit. Jadi ada 25 soal dalam waktu 40 menit. Yang pertama, kenapa sih untuk apa sih untuk tes penalaran kuantitatif? Jadi tujuan diberikannya tes penalaran kuantitatif itu menguji pengetahuan dan penalaran dalam berhitung dengan melibatkan analisis numerik yang beragam. Nah, untuk materi yang diujikan itu mencakup ada aritmatika, ada deret, ada juga kecukupan data, serta hitungan cepat. Nah, untuk deret sendiri itu ada 8 soal yang nanti akan diberikan. Sedangkan aritmatika dan aljabar itu akan diberikan 8 soal juga. Dan untuk kecukupan data itu akan diberikan 9 soal. Itu untuk penalaran kuantitatif. Sedangkan yang untuk pemecahan masalah itu akan diberikan 12 soal dalam waktu 20 menit. Nah, tujuan diberikannya pemecahan masalah ini itu untuk menguji tingkat penalaran suatu masalah sosial yang ada di kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bernegara. Dan disediakan berbagai macam data, baik dari penggalang berita maupun grafik, data yang harus dianalisis dan menemukan pemecahan masalah yang terdapat dalam soal. Jadi untuk pemecahan masalah itu kebanyakan itu berupa data yang dimasukkan ke dalam tabel ataupun diagram yang nanti teman-teman sesuaikan pernyataan yang di tabel dengan soal yang diminta. Gitu. Makanya teman-teman harus biasakan untuk membaca tabel atau diagram. Nah, misalkan yang analogi, kita latihan soal sedikit yuk. Untuk analogi, kira-kira undang-undang apa sih analoginya atau padanan katanya dengan revisi? Lalu teman-teman padanan kan dengan rumah. Undang-undang apa hubungannya dengan revisi? Kalau rumah, jadi apa? Padanan kata dengan undang-undang dan revisi. Nah, kalau undang-undang, kalau misalkan ada salah, kita kan revisi kan ya. Berarti kalau rumah ada sesuatu yang tidak beres, berarti kita harus apa? Apakah regresi? Apakah renovasi? Renovasi. Berarti jawabannya adalah bravo, Renovasi. renovasi. Bisa ya? Nah, untuk yang penalaran logis.
Jika saya jadi mendaki gunung, maka saya akan membeli sepatu gunung. Jika saya membeli sepatu gunung, maka saya membongkar celengan. Tadi yang pernyataan yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau ada premis yang bilang jika bla bla bla, maka bla bla bla, maka untuk menyelesaikannya coret kalimat yang sama. Misalkan jika saya mendaki gunung, itu saya misalkan A. Kalimat jika saya mendaki gunung, saya misalkan A. Maka saya akan membeli sepatu gunung, saya misalkan B. Ini premis yang pertama. Kalau premis yang kedua, dia bilang, jika saya membeli sepatu gunung, untuk yang sepatu gunung, kita udah misalkan yang premis yang B. Berarti kita misalkan B. Maka saya membongkar celengan. Yang membongkar celengan berarti pernyataan yang baru. Berarti D. C aja ya. Pernyataan yang sama ini dicoret, berarti yang tersisa adalah pernyataan A dan C. Pernyataan A itu tadi apa? Jika saya jadi menjaki gunung, maka saya membongkar celengan. Jadi kira-kira apa tuh? E. Yang E. E. Ini mendaki gunung ya, ini ya, N ya. Mendaki gunung, maka saya akan membongkar celengan. Bisa ya? Sekarang yang analisis sedikit dulu. Hitung-hitungan dikit dulu. Umur Walker 30 tahun. Walker untuk W ya. Walker itu sama dengan 30 tahun. Setengah dari umur Batum. Berarti Batum berapa? Umur Walker itu 30 tahun. Umur Walker itu dia ternyata setengah umurnya dari umurnya Batum. Jadi umurnya Batum berapa? 15. Saya ulangi. 15. Saya ulangi. 60. Umur Walker tuh 30 tahun. 60. Gitu. 60. Iya, 60. Kan setengah dari umurnya Batum itu adalah Walker. Umur Walker 30 tahun, setengah dari umurnya Batum. Berarti Batum adalah 60 tahun, setengahnya itu adalah Walker. Kemudian apa tuh dia bilang? Mikael 5 tahun lebih muda dari Batum. Mikael. Ada nama Mikael. Mikael itu 5 tahun lebih muda dari Batum. Berarti Mikael umurnya berapa? 55. 55. Dan 2 tahun lebih tua dari Jefferson. Berarti Jefferson berapa? Mikael 5 tahun lebih muda dari Batum. Berarti Mikael 55 kan? Dan 2 tahun lebih tua dari Jefferson. Berarti Jefferson 53. berapa? 53. Mikael lebih tua 2 tahun dibandingkan Jefferson. Berarti Jefferson pasti 53. Iya. Pertanyaannya adalah umur Jefferson adalah berapa tahun? 53 tahun. 53. Bisa kan ya? Jadi untuk soal-soal yang berupa cerita seperti ini sebaiknya dibuatkan matematisnya. Bisa ada pertanyaan? Sampai di sini? Gak ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini deret. Kalau deret gimana nih? Coba. Ada yang bisa nggak? Awalnya, maaf, ini 14, 28, 26, terus 13, apa lagi? 15, 30. Coba. Apa hubungannya 14 ke 28? Apa? 14 ke 28 diapain? Bagi 2. 14 ke 28. Kali- 14 kali bagi dua. 2, 7. Kali 2. Kali 2. Mm-mm.
Kali 2 kan ya. Iya. 2 kurang 2 Kalau bagi ini diapain? Dikurangi Kalau 2. 2. 2. 8 kurang 2, 26. Oke. Sekarang 26 apa hubungannya dengan 13? kali Bagi 2, 2. bagi 2, bagi 2, Bagi Bagi 2. 2. bagi 2, Kemudian ini diapain lagi? Tambah 2. Tambah 2. 2, Lalu yang ini ke sini? Kali 2. kali 2, Kali 2. Berarti kalau ini ke sini diapain? Sudah Kurang pertama 2. kali Berarti 2, sebentar, kali 28. 2, kali 2 berarti kasih kurang Kurang kurangi 2. Kurang Berarti 2. 28. 2, berarti 28, 28. 8, ada nggak di option? B. Ada D. oh, Bisa kan ya? Gampang aja Bisa. kan ya? Oke. Sekarang yang deret. Kalau deret gitu jadinya gimana? Kalau saya itu biasanya tuliskan abjadnya. Abjad itu ada berapa abjad? Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, terus apa lagi? Ada F, ada G, G, H, ada H, I, ada J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, Ini U, penyelesaian soalnya nggak ada waktunya ya, Mbak? V. W, 1 X, menit. Y. Apa masih muat Z. kalau di abjad kayak gitu? Ya, makanya kalau menulis ini kan 4, harus agak cepat kan ya? 10, 15, 20. Jadi apa nih? Dari C dia kemana nih? Kalau C ke W kan agak jauh kan? Tapi coba teman-teman lihat. Sepertinya dia bisa lengkap sekali. Jadi kalau C kan dekat sama F kan? F. Kalau F dekat juga sama I kan? Oh, Nah, berarti apa C ini ke F ini dia melewati berapa huruf? 2. Oke, 2 ya. Terus dari F pergi ke I kan? Dia 2. melewati berapa huruf juga? 2 huruf 2 kan? juga. 2. Iya. Nah, berarti dari I kemana nih? Kan pertanyaannya kan I I ke kemana L. kan? I ke L. Berarti Ke L. Ke L. melewati L. 2 juga kan? Iya, 2 Iya, huruf iya. juga L berarti. Berarti Oh, L. iya, iya. Jadi paling kalau saya itu paling gampangnya itu ketika saya menulis seluruh abjadnya. Kalau teman-teman udah hafal abjad itu udah bisa langsung pakai kayak pakai di pikiran aja udah Memori. bisa. Itu langsung boleh. Tapi kalau saya tipe yang visual, harus melihat gitu. Bisa ya. Jadi ini kebetulan aja 2, bisa jadi tuh naik. Misalkan 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa ya? Bisa. Insyaallah. Oke. Sekarang nilai dari apa tuh? 397 dikali 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 dikali 397 dikali 104. Berapa? Ini kalau misalkan teman-teman mau ngaliin 397 kali 397 itu kan udah makan waktu banget kan ya. Nah, jadi teman-teman harus kalau ada ketemu soal seperti ini, teman-teman harus lihat ada sifat dalam matematika yang dia tuh bilangnya seperti ini. Jadi ketika ada X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan, sorry, saya hapus sebentar. Kalau ada soal yang dia bilang gini, saya nggak mau. X tambah Y dikuadratkan itu sama aja dengan X kuadrat ditambah dengan 2 kali XY ditambah dengan Y kuadrat. Kalau misalkan soalnya X kurang Y dikuadratkan, maka itu X kuadrat kurang
Y kuadrat. dikurang 2 XY ditambah Y kuadrat. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan kalau 397 dikali 397 itu sama aja dengan 397. Oh, itu sama aja dengan 397 kuadrat kan? Ditambah 104 dikali 104 itu sama aja dengan 104 dikuadratkan. Ditambah 2 kali 397 dikali 104. Coba kalau misalkan teman-teman misalin ini X. 397 itu X, ini itu Y. Berarti ini X, ini Y. Nah, kira-kira apakah bisa kita tulis segini? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Atau sama aja dengan kita menulis dengan seperti ini. X kuadrat ditambah 2XY, penjumlahan komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Bisa kita kedepanin yang ini, terus ditambah dengan Y kuadrat. Kalau ini kita pakai sifat, berarti sifat yang mana? Pertama apa yang kedua? X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Berarti ini sama aja dengan X tambah Y dikuadratkan. Sedangkan X kita punya apa tadi? Kita udah misalin 397. Ditambah sama Y yang kita misalin tadi apa? 104. Dikuadratkan. Berarti kalau 397 ditambah 104 berapa tuh? 397 ditambah dengan 104. Kita jumlahin. 7 tambah 4, 11. 1 tambah 9, 10. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Berarti 500. 501. Tapi dikuadratkan. 501 dikali 501 berapa? Udah dikali biasa aja. 501 dikali sama 501. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 5, 5. 0 kali apapun pasti 0 semua. Terus 5 kali 1, 5. Oh my God. Terus 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 2. C. C ya. Berarti ini 1, 0, 10. B. 1, 5, 2. 2000, 51.000, Oh, iya, 1. C. Opsi apa tuh? C. Oh, C. Charlie. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Ya, siap. Ini Insya kalian Allah pada bisa. rencananya mau ngambil yang mana nih? Yang dalam negeri atau di luar negeri? Dalam Negeri. negeri. Dalam Oh, negeri, Kak. Ini rencananya ngambilnya di mana? Ada yang mau ke UPI lagi nggak? Nggak ada yang mau ke UPI? Nggak ada di antara kalian yang mau di UPI? Enggak. Oh, enggak. Rencananya kemana, Widiat? Ke Win apa? Sunan Kalijaga, Kak. UIN Sunan Kalijaga. Kemarin S1-nya di mana? Di Yayan. Ya, Ternate. Iya. Oh, jurusan? Agama, pendidikan agama Islam. Tarbiyah. Oh, tahap. Oke, bisa ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut ya berarti ya. Oke, kalau gitu, sekarang kita masuk yang kedua ya. Oh my God, gimana nih jadinya nih? Kalau misalkan, ini saya hapus dulu ya sebentar ya. Nah, sekarang kalau misalkan diketahui adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. XY sama dengan 4. Berarti X tambah Y sama dengan berapa? 8 tambah Y sama dengan 4. 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 8
Coba. Kira-kira kita pakai apa nih? X kuadrat tambah Y kuadrat itu nilainya 8. XY itu nilainya 14. heeh. Jadi pertanyaannya adalah X tambah Y itu apa? Kalau misalkan kalian ketemu soal ini, kalian pakai sifat yang di atas tuh. Kan ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Terus ada XY juga. Berarti kalau saya kan yang tanya kan X tambah Y. Kalau X tambah Y dikuadratkan itu artinya apa sifatnya? Berarti kan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat kan? Ini sifat yang ini. Jadi sifat ini tuh memang paling sering keluar. Jadi teman-teman wajib hafal. Nah, kita punya apa? X kuadrat, ini kan bisa dideketin kan, X kuadrat sama Y kuadrat. Baru ditambah dengan 2XY. X kuadrat tambah Y kuadrat, ini nilainya berapa? 8. Ditambah 2XY. XY-nya berapa? 4 soal. Berarti 8 ditambah berapa tuh? 2 kali 4. Berapa? 8. 8 kan? Berarti berapa tuh? 8 tambah 8. 16. 16 kan ya? Berarti Iya. X tambah Y itu sama dengan 16. X tambah Y kuadrat sama dengan 16. Berarti yang ditanya adalah X tambah Y-nya. Berarti X tambah Y-nya berapa? Artinya kalian cari bilangan berapa? 4 dan 4. 4 dan 4. min 4. Ya, min 4 maksudnya. Iya. Berarti sama aja tuh, ini tuh sebenarnya gini. Berarti X tambah Y untuk menghilangkan kuadrat itu kita akarin. Akar dari 16 itu berapa? Akar 16 itu plus minus 4. Nanti boleh positif 4, boleh negatif 4. Berarti jawaban yang tepat adalah 4. cari. Bisa ya? Karena 4 dikuadratkan itu 16, negatif 4 juga dikuadratkan 16. Makanya jawabannya adalah 4 dan min. 4, min 4. Bisa ya? Nah, sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau udah pada bisa banget nih? Jadi kayak udah gampang banget ya? Susah banget. Susah. Nggak apa-apa, ini kan ini kalian kalau boleh tahu ini yang keberapa kalinya nih tes LPDP? Baru pertama. Oh, siap. Ya. Baru pertama bisa. Oke. Sekarang kalau kecukupan data. Jika X, Y, dan Z menyatakan suatu bilangan real yang memenuhi X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Oke, kita punya X tambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 10. Yang ditanya adalah X-nya. Sekarang, untuk pernyataan yang pertama, teman-teman lihat. Dia bilang Z itu sama dengan 2. Masukkan Z-nya 2. Berarti apa jadinya? X tambah 2Y, ditambah 4Z. Z-nya ganti 2. Sama dengan 10. Berarti X tambah 2Y ditambah 4 kali 2. Berapa tuh? 8. 8 sama dengan 10. Berarti X tambah 2Y sama dengan, ingat lihat nih, 8-nya mau pindah ruas nih. Yang kalau positif 8, pindah ruas artinya melewati sama dengan. Yang awalnya tambah jadi kurang. 10 dikurangi 8. Berarti X tambah 2Y sama dengan berapa? 10 kurang 8? 2. 2. Itu dari premis yang pertama, dari pernyataan yang pertama. Nah, gimana dengan pernyataan yang kedua? Pernyataan yang kedua dia bilang Y tambah 2Z sama dengan 3. Berarti Y tambah Z tadi kita punya berapa? 2 ya? 2 dikali 2 sama dengan 3. Berarti Y tambah berapa nih?
4. 4. 4 sama dengan 3. 3. 3. Berarti Y sama dengan berapa? 3 dikurang 4. 3 3. dikurangi 3. 4. 4. Kan positif pindah ruas negatif. Berarti Y-nya berapa? Min Min 1. Min 1. Minus 1. Nah, kita udah punya Y min 1. Masukkan ke sini. Berarti X tambah 2 dikali 2Y. Y-nya ganti min Min 1 1. sama Min dengan 2. Berarti X X 2 kali min dikurang 1. X dikurang 2 X dikurang 2 sama sama dengan dengan 2. 2. Berarti X-nya X berapa? sama dengan 4. 2. Min 2 pindah ruas. 2 tambah 2, 4. Tambah 2. Berarti X sama dengan 4. Terjawab nggak soalnya? Berapakah nilai X? Nilai X-nya terjawab nggak? Terjawab. Artinya Ini untuk sini. menjawab si nilai X, kita butuh pernyataan pertama dan kita butuh pernyataan kedua. Oleh karenanya coba kalian lihat optionnya. Bisa dijawab dengan informasi nomor 1 saja. Benarkah? Kalau misalkan cuma informasi Salah. 1 aja? Enggak. Salah. Ya, Tidak. tidak. Salah. Apakah bisa Tidak dijawab benar. dengan informasi nomor 2 saja? Tidak. Salah. Apakah bisa dijawab dengan salah satu informasi saja? Tidak. Tidak. Hanya Yang bisa D. dijawab dengan kedua informasi. Informasi. Betul. Benar. Oke, Betul. benar. Berarti jawaban yang tepat adalah D. delta. D. Bisa ya? Bisa? Jadi kecukupan data soalnya pasti seperti ini. Diberikan pernyataan, lalu dari pernyataan itu teman-teman diminta untuk mencari suatu ini, lalu ada premis. Premis ini yang diberikan apakah mampu tidak menjawab pertanyaan yang diberikan? Nah, berarti teman-teman harus ke dalam lagi, gunakan ininya. Bisa jadi, oh ternyata kedua informasi itu tidak cukup, harus butuh jawaban, harus butuh pernyataan yang lain, dan sebagainya. Nah, coba kalau misalkan ini teman-teman coba jawab. Kecukupan data juga. Yang A 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Oke, yang A ya tadi ya. Oke, saya simpan ya. Saya simpan. Oke. Yang lain? Ada lagi nggak yang lain yang bisa jawab? Ada yang punya jawaban lain? Atau semuanya A? Gimana? Atau menyerah semuanya? A ya? Semuanya A? Pas. Oke, sekarang kita lihat sama-sama ya. Kecukupan data. Pertanyaannya yang masih sama. Berapakah nilai X? Sekarang. Nomor 1. 4. X pangkat 2 sama dengan 16. Ya kan ya? Lalu apa?
Kalau saya mau Akar menghilangkan pangkat 2-nya 16. tadi harus diapain? Akar. X akar Akar, 16. aduh, sorry, akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Negatif 4 bisa nggak? Se- Jadi kan bisa 4 4 bisa. atau Negatif 4. X bisa negatif 4 kan? Nah, coba kalian perhatikan. Berarti jawabannya kan ada 2 kan? Bisa 4, bisa negatif 4 kan? Iya. Oke, bisa 4 atau negatif 4. Pernyataan yang kedua, dia bilang X lebih dari 0. Berarti di antara 4 dan negatif 4, berarti jawaban yang mana yang betul? 4. Paham nggak maksudnya? Mm-mm. X lebih Oh, dari berarti 0. C. Kan yang awalnya Kedua kan X, pernyataan bersama-sama cukup. yang awalnya kan X sama dengan 4 dan atau X sama dengan min 4 nih. Bisa kan Oh keduanya ya? iya. Nah, pernyataan kedua, oh ternyata di antara 4 dan negatif 4, pilihnya yang lebih dari 0. Berarti X itu sama dengan 4. 4. Itu dia. Jadi Berarti C. berarti yang untuk menjawab soal yang ini, itu kita butuh kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi saat masing-masing itu Masing-masing tidak tidak cukup. cukup. Paham ya? Jadi akar itu bisa 2, bisa nilainya positif dan dia bisa negatif. Oke, sip. Ada pertanyaan? Saya? Bisa. Oke, terus selanjutnya kemana lagi nih? Apakah masih kecukupan data? Kita lihat sebentar. Sebentar. Oke, oh iya, masih juga. Coba. Ini masih pertanyaan. Oh, udah masuk ke pemecah masalah. Ayo terakhir yuk, kecukupan data. Soal terakhir. Nggak apa-apa ya. Dijawab aja sebisa mungkin. Nggak apa-apa banget. Salah, nggak apa-apa banget. Kan sambil belajar. Yuk, saya yuk. Yang A bukan ya? Oh, A. Satu C saja tetap. cukup, tetapi dua saja Kedua tidak pernyataan cukup. bersama-sama cukup tapi masing-masing tidak cukup. Yang A ya? Semuanya A ya? Bentar, saya kunci ya. Yang A. Oke, sebentar. Tetapi dua saja tidak cukup. Dua saya tidak cukup. Kedua pernyataan Iya, bersama-sama cukup. tapi X masing-masing tidak adalah kelipatan 4. 4, Oke. 4, 16. Pertanyaannya kan gini. Saya kunci dulu ya, yang A ya. C kayaknya. C kayaknya. Oke, saya kunci ya. Hmm. Di antara A dan C, mana lagi nih yang kayaknya? Awas aja kalau ada yang bilang B, Kak. Enggak, Kak. D, Kak. E, Kak. Semuanya aja. Oke, cuma A dan C aja nih. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Oke ya, sekarang kita mulai. Dia bilang, pertanyaannya adalah, apakah X itu dia bilangan genap? Bilangan genap itu bilangan yang kayak gimana? Habis dibagi 2. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis tuh. Berarti kalau negatif 4 juga bilangan genap dong.
Iya nggak? Negatif 4 bagi 2 habis kan? Iya Iya. nggak? Iya, betul. Iya, betul. Negatif 4 juga, ya. Jadi, kalau 0, dia genap nggak? Genap. Genap juga. Betul. Genap. Oke, jadi genap itu kalau dalam matematika itu tuh bisa dibuat menjadi 2A. 2 kali sesuatu. Itu genap. Misalkan apa? 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Iya. Itu bilangan genap. Maupun negatifnya. Nah, sekarang. Apakah X itu bilangan genap? Kita butuh pernyataan yang pertama. X adalah kelipatan 4. Kalau kelipatan 4, apakah dia... Oh, sebentar. Saya ini dulu ya, cas laptop bentar ya. Itu saya udah mati. Iya, Kak. Oke. Oke, pernyataan pertama dia bilang X adalah kelipatan 4. Kalau kelipatan 4 udah pasti genap tidak? Genap. Pasti. Pasti genap. Berarti yang pernyataan pertama pasti udah benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Dia bilang X tambah 1 adalah bilangan ganjil. Coba kalian perhatikan nih. Ganjil itu ketika kapan? Ganjil. Apa tambah gak apa? Kalau misalkan gini, saya ngomongnya gini. Ganjil tambah ganjil pasti apa? Genap. Genap. Ganjil tambah ganjil, ganjil tambah ganjil misalkan apa? 1 tambah 3, 4. Oke, 3 Tetap genap. tambah 3. Oke, pasti genap ya? Oke, Ya. genap. Sekarang, kalau ganjil tambah genap, Ganjil. Tetap ganjil ganjil. tambah genap. Misalkan apa? 1 tambah 2, Em- 3. Ganjil. 3. 4 tambah 1. 4 tambah 1, 5. Ganjil ya? Oke, Ganjil. Iya, ganjil Kak, tambah genap ganjil. pasti ganjil. Ganjil. Apalagi? Ya udah, genap tambah ganjil sama aja kan, pasti ganjil. Sekarang kalau misalkan berarti kebalik juga sama kan? Genap tambah ganjil pasti Genap. Genap. genap tambah ganjil. Eh. Genap Genap tambah 1. Ganjil. 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 kan ini Ganjil. kan ganjil tambah genap ganjil kan? Ya kebalikannya juga pasti ganjil. Iya. Apalagi? Genap tambah genap. Kalau genap tambah Tetap genap genap. Genap. pasti genap. Genap. Genap kan ya? Nah sekarang coba kalian perhatikan. X tambah 1 pasti bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu ketika apa? 1 genap, 1 ganjil kan? Iya. Ya enggak? Hmm, Nah, sekarang Iya. 1 ini ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Artinya kalau supaya hasilnya itu bilangan ganjil, maka si X-nya terus apa? Genap. Harus Genap. genap. Terjawab tidak? Apakah X bilangan genap? Terjawab tidak? Terjawab. Terjawab kan? Paham tidak maksudnya? Berarti Iya. di Paham. nomor 2 juga hanya nomor 2 saja bisa menjawab dong, tanpa harus nomor 1. Atau nomor 1 saja bisa menjawab kan, tanpa harus nomor 2. Oh. Paham tidak? Iya, Berarti Kak. jawaban yang Paham, berarti paham, jawaban paham. yang tepat harusnya D. D. masing-masing pernyataan cukup. Cukup. Ya, betul. Masing-masing pernyataan udah cukup.
Tidak harus keduanya atau tidak harus Siap. salah satu aja. Berarti Baik, jawaban yang baik, tepat baik. adalah D. D. delta. Oke, sebentar saya hapus yang saya coret ini. Iya. Delta. Bisa? Ada pertanyaan terada? Maaf. Ada pertanyaan atau enggak? Pas. Pas. Paham ya berarti ya? Oke. Insyaallah. Aduh, sebentar. Kalau sudah, kita lanjut ke yang terakhir ya. Ini ya berarti materi tentang pemecahan masalah. Nggak mau lagi ya. Sebentar. Oke. Sekarang masuk ke pemecahan masalah. Tadi, soal-soal pemecahan masalah itu dia berkaitan dengan entah itu pernyataan, cerita dalam bentuk paragraf-paragraf, atau grafik, ataupun dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, diberikan ini lalu ditanya apa? Kesimpulan isi tabel tersebut adalah, simpulannya apa nih kira-kira? Untuk yang A, apakah harga cabai di semua tempat mengalami penurunan tiap bulan? Benar nggak? Apakah di setiap di setiap bulan DIY itu cabainya turun? Misalkan Wates, saya pakainya Wates. September 50, Oktober 40, November 30. Turun nggak? Turun. Oke, di Sleman turun tidak? Turun. Turun. Wonosari? Enggak. Turun. Tidak. Enggak kan? 35, 32. Enggak 3 turun semua. September ke Oktober masih sama. Oh iya. Iya, berarti salah satu pernyataannya saja salah. Berarti salah satu saja. Pasti yang opsinya itu juga salah. Begitu juga. Ini 45 juga. Jadi dia tidak mengalami penurunan, tapi dia stabil. Dia tidak naik dan dia tidak turun. Stabil, sama. Sekarang yang B. Harga cabai di pasar Wates selalu tertinggi tiap bulannya. Betul nggak? Wates September yang paling tinggi di antara semua. Iya. Oktober? Enggak. Menurun. Tidak. Bantul itu yang tinggi. Bantul ada lebih tinggi. Berarti Iya. pernyataan ini pasti salah. 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 Yang ke C. Secara garis besar, harga cabai di DIY berubah-berubah. Iya. Mm. Iya. Oke, kita simpan dulu ini ya. Yang D. Harga cabai di semua tempat relatif stabil setiap bulannya. Betul stabil Tidak. setiap bulannya? Tidak. Tidak. Ada naik, turun, kadang sama. Terus yang E. Harga cabai di pasar Bantul selalu menurun tiap bulannya. Bantul Tidak. selalu menurun. Tidak. Karena September dan Oktober stabil. Tidak naik dan tidak turun. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Nah, itu berkaitan sama tes bakat skolastik. Ada penelaran verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke tes kepribadian. Nah, untuk tes kepribadian itu situational judgment. Ada 40 soal. Teman-teman disuruh menyelesaikan 40 soal itu dalam waktu 45 menit. Berarti satu soal berapa menit itu? 1 menit berapa detik kan ya? Oke. Nanti untuk tes kepribadian ini untuk menilai kepribadian masing-masing kandidat, masing-masing teman kalian, berdasarkan beberapa kondisi tertentu dalam dunia profesional. Kemudian disajikan contoh situasi dalam kalimat dan pilihlah pilihan jawaban yang paling sesuai dengan diri teman-teman, bukan yang paling dirasa benar. Jadi kan tadi yang tes kepribadian itu tidak masuk dalam ranah penilaian. Oleh karenanya pilihlah jawaban yang sangat memperlihatkan diri teman-teman. Jadi kalau di zamannya saya dulu waktu tahun 2019 kami itu ada selain tes bakat skolastik, wawancara maupun
administrasi, kami juga ada yang namanya FGD. FGD itu Forum Group Discussion. Jadi kita itu ada beberapa peserta calon awarde yang disatukan dalam satu ruangan dengan dua tim dari LPDP langsung. Kami waktu itu masih offline, masih offline. Jadi dalam ruangan itu kami ada sekitar 6-7 orang masuk ke ruangan, lalu kedua tim itu memberikan kami kasus atau iya. Jadi kayak dalam kasus itu kita diberi kesempatan untuk memberikan komentar terhadap kasus itu. Nah, ternyata itu untuk melihat kepribadian kita, gimana kita menyelesaikan sebuah masalah, atau gimana kita mengkondisikan diri kita dengan beberapa orang yang lain. Nah, itu juga masuk ke penilaian. Nah, kemungkinan di tahap yang ini ada kan tes kepribadian untuk mengukur FGD tadi, untuk melihat kepribadiannya teman-teman. Nah, contohnya gini, kamu adalah anggota tim dalam sebuah proyek mendesak. Salah satu anggota tim sering terlambat menyerahkan tugasnya, sehingga menghambat pekerjaan yang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, memberitahukan kepada atasan mengenai masalah ini dan meminta solusi. Yang kedua, mendekati anggota tim tersebut secara personal dan menanyakan alasan keterlambatannya, kemudian mencoba untuk membantu. Yang C, mengambil alih tugasnya agar proyek selesai tepat waktu. Yang D, membiarkan saja karena ini bukan tanggung jawabmu secara langsung. Yang E, membahas masalah ini dalam rapat tim untuk mencari solusi bersama. Kira-kira kalau misalkan teman-teman dapat kasus ini, teman-teman jawabnya opsi apa? Kira-kira teman-teman jawabnya opsi apa? B mungkin. B. Mendekati anggota tim tersebut secara personal dan menanyakan alasan keterlambatannya, kemudian mencoba untuk membantu. B. Saya kunci ya. Iya. Semuanya B ya? Iya. Atau membahas masalah ini dalam rapat tim untuk mencari solusi bersama. B. Benar, B. Jadi kalau B itu menunjukkan sikap empati dan inisiatif untuk membantu. Kalau poin E menunjukkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh tim. Kalau saya pribadi, saya akan memilih untuk opsi B dibandingkan opsi E. Bisa ya, nggak perlu kita memberitahukan kepada atasan kan mengenai masalah ini dan meminta solusi. Kalau misalkan bisa diselesaikan secara bersama, kenapa harus dengan atasan? Kemudian mengambil alih tugasnya agar proyek selesai tepat waktu. Mungkin kalau ini kurang tepat ya, karena kita kan pasti diberikan pekerjaannya masing-masing kan. Daripada kita fokus ke pekerjaan orang lain, mending kita fokus ke pekerjaan kita. Membiarkan saja itu lebih tidak bagus kan ya. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya kalau nggak B, ya E. Kalau saya lebih prefer ke yang B. Bisa ya? Jadi soal-soalnya Iya. seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips dari saya sebelum teman-teman sebelum teman-teman menghadapi tes bakat scholastic, pastikan semua siap sebelum hari H. Teman-teman pastikan semua siap sebelum hari H. Jangan hari H baru teman-teman cepat-cepatan untuk melakukan kegiatan yang harus disiapkan. Jadi pelajari betul buku panduan tes yang telah dibagikan. Kemudian jika ada, tidak ada salahnya untuk menyiapkan laptop cadangan. Karena kita nggak tahu, mungkin saja laptop kita, karena ini kan tesnya masih tetap online kan ya. Jadinya tidak salahnya untuk teman-teman untuk menyiapkan laptop cadangan. Kemudian pakai provider internet yang paling besar di tempat teman-teman. Jangan lupa untuk tes koneksinya.
Kemudian cari posisi paling nyaman dan dekat dengan sumber listrik. Jangan sampai teman-teman HP tadi sama kayak laptop saya eh, tiba-tiba baterainya lemah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dekat dengan sumber listrik, pasti teman-teman bisa langsung untuk mencasnya. Kemudian kelola waktu teman-teman dengan baik dengan memperhitungkan jumlah soal dan waktu pengerjaannya yang telah dijelaskan di tadi ya saya. Kira-kira teman-teman akan aman bila mampu menuntaskan 1 menit untuk satu soal. Jadi sebaiknya teman-teman menyelesaikan satu soal dalam 1 menit. Lah, terus gimana tuh waktunya dikit banget? Nah, makanya waktu kita masih panjang untuk sampai di bulan September tesnya. Jadi perbanyak latihan soal. Kalau saya dulu banyakin latihan soal dan saya pakai timer. Jadi 1 menit wajib selesai gitu. Kemudian karena itu jangan terlalu berkutat lama pada satu soal yang sama. Jadi kalau misalkan satu soal itu teman-teman rasa kayaknya sepertinya susah dan pasti tidak bisa menjawab, sebaiknya di skip dulu, pindah ke soal yang lain. Nanti kalau misalkan ada soal yang, maksudnya ada waktu yang masih luang, baru teman-teman pergi ke soal yang belum diselesaikan. Nah, untuk soal-soal kuantitatif usahakan langsung jawab dalam sekali baca soal. Artinya dalam sekali jadi membaca langsung memahami maksud soalnya. Gitu. Kemudian perbanyak latihan dan yang pasti konsisten. Ambil referensi dari mana aja, alokasikan waktu latihan 1-2 jam per hari. Pastikan 1-2 jam itu paling minimal dalam sehari teman-teman latihan soal. Kemudian asah cara penyelesaiannya tercepat versi teman-teman sendiri. Kalau menurut saya cepat, menurut teman-teman lambat, coba cari cara yang menurut teman-teman sendiri cepat. Kemudian targetkan skor di atas passing grade. Tadi, kan saya udah berikan beberapa passing grade-nya. Usahakan teman-teman itu targetkan mendapatkan skor di atasnya. Kemudian perbanyak diskusi. Perbanyaklah kawan diskusi supaya bisa menambah wawasan dan menemukan cara kreatif mengerjakan soal. Makin banyak teman-teman memiliki kawan diskusi, maka semakin banyak pula yang mengingatkan teman-teman bahwa perjuangan teman-teman tidaklah sendirian. Banyak teman-teman yang sedang juga berjuang di sana. Jadi teman-teman tidak sendiri. Gitu. Kayak ini misalkan lobby menyelenggarakan tes bakat skolastik, artinya kan ada dari timur, dari tengah, dari barat Indonesia. Nah, dari situ teman-teman bisa saling bertegur sapa, saling diskusi, supaya teman-teman saling menguatkan dan memberikan masukan satu dengan yang lain. Mungkin itu aja. Selamat berjuang teman-teman. Tetap semangat, belajar terus. Pastikan juga istirahatnya. Jangan lupa. Mungkin itu aja dari saya mengenai pengenalan tes bakat skolastik ini. Sebelum saya akhiri mungkin gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Mau Mau ditanyakan? tanya Kak, Mm-mm. Kalau saya ini ya nggak usah di ini aja, stop share aja ya. ya Oke. dulu Kakak ikut ini nggak ada ikut TO gitu, itu gimana ya Kak? Kalau Main TO untuk yang latihan. tes Ah, bakat skolastik ya. iya. Dulu enggak. Kalau dulu kan kami tuh tidak seramai sekarang ya. Sekarang kan euforianya tuh agak lumayan booming ya. Artinya banyak YouTuber, banyak apa namanya nih, yang sekarang udah membuat YouTube-nya sendiri, membuat apa namanya kayak grup lobby, memberikan apa namanya nih, itu kayak membuat tryout sendiri. Sekarang kan udah banyak ya. Kalau dulu zaman kami mungkin masih se- kekurangan informasi kalau saya. Jadi belum ada waktu di zaman saya itu tidak ada organisasi atau lembaga yang menyediakan tryout itu. Makanya saya manual aja, cari sendiri, latihan sendiri tanpa tryout. Oh iya, Kakak cari di Google gitu ya soal-soalnya. Betul, betul di Google. Baik. Oh ya Kak, mau tanya lagi gini. Ini kan kalau LPDP kan nggak diwajibkan untuk ada LOA ya. LOA ya. LOA, LOA. Ya. Nah, terus kalau seandainya nih kita daftar di suatu kampus nih, udah lulus, tapi LPDP-nya nggak lulus. Nah, kita ngajuin cuti nih.
Nah, kalau kita ngajuin cuti itu bayar nggak nanti biaya kuliahnya gitu? Pokoknya cutinya setahun gitu sampai dapat LPDP-nya gitu. Nah, itu seperti Oh, apa? oke. Kalau cuti tidak dibayar. Jadi istilahnya bukan cuti ya. Kalau cuti kan mungkin sudah kuliah lalu mengambil cuti kan ya, mengambil libur. Kalau ini kan kasusnya belum kuliah kan. Iya, Nah, benar. Heeh. berarti itu kita nggak bisa bilang cuti, tapi dipindahkan ke kalau misalkan setahun kemudian. Kalau setahu saya beberapa kampus itu membolehkan. Kayak misalkan saya punya kenalan dia alhamdulillah kemarin tes S2 di UGM lolos, cuman dia di defer ke semester tahun depan 2016 dan itu dibolehkan. Itu tuh cuman 1 tahun aja dari masa penerimaannya. Boleh dipindahkan ke semester berikutnya gitu. Jadi minta aja pergi ke bagian tata usahanya untuk mengkomunikasikan tentang pendiferan atau perpindahan ke tahun berikutnya gitu. Bisa kok. Di UPI juga bisa. Tapi kalau di UPI kalau tidak salah itu kalau misalkan udah lulus semester semester ganjil ini maka nanti di difernya sampai 1 semester aja digenap kalau nggak salah ya gitu. Oh, gitu. Berarti Bisa. waktunya cuma 1 tahun ya, Kak ya? Betul. Maksimal itu 1 tahun aja. Oke. Itu kalau cara nulis esai itu gimana? Kakak dulu gimana tuh? Kalau esai itu kemarin itu tadi saya masih masih menggunakan internet aja, melihat blog-blog yang di internet yang bersebaran di internet, lalu disesuaikan kira-kira isinya maunya apa aja gitu. Cuma kan kalau sekarang kan udah banyak banget ya informasi yang sumber yang bisa kita jadikan jadikan apa namanya nih jadikan apa ya kayak kiblat gitu untuk melihat kan. Jadi kayak menurut saya untuk esai sebaiknya sebenarnya tidak perlu banyak masalahnya gitu. Karena banyak kayak lobby mungkin bisa dikomunikasikan dengan lobby untuk mencari coach-coach yang lain untuk melihat esainya. Bisa juga ada kalau di Maluku Utara teman-teman ada Forok Besi. Nah, di Forok Besi juga sering mengadakan kayak seperti ini. Ada wawancaranya, ada juga apa tuh namanya esai tadi, penilaian esai dan sebagainya gitu. Oh Kalau iya, saya sendiri esainya. kemarin pakai Oh, internet. jadi Kak, kalau nulis esainya itu merangkup ke umum untuk Indonesia atau hanya untuk di sekitar kita aja gitu? Baiknya seperti apa ya? Kadang kan di sekitar kita tuh ada juga nih contohnya nih kadang karena kekurangan orang yang mungkin baca buku dan sebagainya itu karena kekurangan nggak ada apa ya bagian Sumber. ekonominya kurang gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau merangkup ke seluruh Indonesia pasti banyak ya. Contohnya kayak jurusan manajemen gitu ya. Kalau Hmm. manajemen kan banyak orang yang kurang dalam Hmm. keuangan gitu, pengelolaan keuangannya yang kurang gitu. Jadi kita ikut berkontribusi untuk mengembangkan atau membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu gimana ya nantinya nulis esainya mau merangkup ke umum, maksudnya Indonesia ini atau mungkin di sekitar kita aja, di desa kita aja gitu. Bagusnya seperti Oh. apa ya, Kak? Gitu. Kalau saya tuh kalau mau nulis esai itu tuh saya lebih ke piramida yang kebalik. Piramida kebalik. Artinya dari yang umum dulu kemudian mengerucut sampai yang paling khusus. Bisa nih kalau misalkan mau mulainya dari Indonesia dulu nih. Dan misalkan literasinya kurang nih. Oh ternyata misalkan hasil dari WHO menyatakan bahwa penduduk Indonesia itu literasinya masih minim. Atau kalau nggak literasi, ya berarti mungkin bisa lihat itu dan sebagainya. Nah, oh ternyata mengerucut lagi nih, oh ternyata di daerah saya, oh iya benar kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian mengerucut lagi nih, oh dengan kasus yang ada di daerah saya hadir untuk melanjutkan studi, untuk menambah pengetahuan agar saya bisa apa ya, merubah perspektif orang-orang di sekitar saya untuk menjadi lebih baik begitu. Nah, dengan sekitaran itu sudah menjadi baik, maka yang sekitaran itu juga akan memberikan apa namanya nih?
kontribusi lagi ke orang yang banyak. Jadi dari daerah yang kecil dia akan menyebar ke daerah yang luas, meluas dan luas sampai pada umumnya di Indonesia. Jadi sebaiknya buat piramida terbalik dari yang umum sampai yang khusus. Oke, oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Rasida. Sama-sama. Oke, sip. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya kembalikan ya ke kakak moderator. Oke, udah ya tadi tanya jawabnya berarti ya. Teman-teman udah fix, nggak ada yang mau bertanya lagi. Ini Mas, Mungkin yang pihak lobby bisa mungkin ada kelas oh, yang boleh. khusus untuk esainya bisa Kalau disampaikan ke untuk teman-teman. ISEI sebenarnya kita itu kan lembaga bimbingan beasiswa ya Kak ya. Jadi kita pasti ada program untuk ISEI, program untuk TBS ini yang lagi kita running. Terus selanjutnya nanti ada mock interview. Terus di luar itu ada juga program TOEFL, IELTS untuk mencapai skor yang diinginkan, bisa untuk kelulusan, bisa untuk daftar beasiswa, ada banyak macamnya lah. Cuman untuk LPDP tahap 2 ini kan kita timelinenya ini pasnya tuh untuk seleksi TBS ya. Bagi teman-teman yang udah lolos di tahap administrasi, yang belum mendapatkan LOA, berarti kan harus mengikuti tes TBS Yes, ini. seperti itu. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya LOA, berarti kan bisa langsung ke mock interview. Gitu. Nah, untuk kakak yang tadi barusan nanya, ini namanya siapa ya? YA. Namanya siapa nih? Itu berarti Oh, belum ini daftar ya di Kak. LPDP ini ya? Ya, Kak. Belum daftar di batch ini? Atau udah lolos administrasi atau gimana? Oh, belum sih, Kak. Masih mau daftar bisa Masih nanti berarti aku. masih cari info-info aja. Itu Heeh. bisa banget. Kalau kakak mau, kakak bisa konsultasi ke admin. Kakak masuk ke grup ini nggak? Grup TBS atau grup apapun yang dari Masuk, masuk, komunitas masuk, lobby. masuk, Kak. Nah, di situ kakak bisa WhatsApp ke adminnya aja buat tanya-tanya seputar program. Dan lobby juga, kalau kakak mau yang free-free dulu aja, lobby juga pasti tuh sering banget di setiap timeline beasiswa tuh pasti nyediain webinar gratis untuk gali-gali ilmu dan pengetahuan lah ada beasiswa apa aja sih, terus gimana cara masuknya, syaratnya, dan tips and triknya dari coach-coach kami gitu. Mungkin kakak bisa konsul aja ke admin. Oke, Mungkin baik, Kak. untuk Mm-mm. soal TBS-nya sendiri ada yang masih mau ditanyakan? Kita masih ada 2 menit. Kalau enggak, langsung aku tutup aja. Jadi malam ini ya teman-teman, kita itu kan belajar pengenalan TBS sama ada beberapa tipe soal ya, contoh soal. Tadi udah dijelasin sama Coach Rosida. Nah, ini kan free webinarnya ya teman-teman, free webinar dari TBS-nya. Untuk selanjutnya ini kan masih ada banyak banget materi yang lebih spesifik untuk TBS sendiri. Ada aljabar, pemecahan masalah, deret aritmatika, penalaran analitis, kecakupan data, dan penalaran verbal. Nah, kebetulan Lobby ini lagi buka batch program untuk belajar lebih detail lagi di semua aspek dari ujian TBS itu sendiri, dari tes bakat skolastik itu sendiri. Nah, teman-teman kalau mau itu dari Lobby namanya paket TBS Premium. Nah, tapi yang ini berbayar ya teman-teman. Jadi ini startnya kita kasih free. Kemudian lanjutannya kalau teman-teman mau belajar lebih spesifik lagi buat ngegolin seleksi TBS ini, teman-teman bisa WhatsApp ke admin. Nanti juga akan aku share di grupnya, di grup TBS itu. Teman-teman bisa ngelis atau bisa booking slotnya langsung karena kita cuman buka 25 slot aja di batch ini gitu. Jadi kita cuman buka sekitar 25 batch, teman-teman bisa daftar langsung, nanti akan dapat 3 sesi tambahan. Sesi pertama tentang aljabar dan pemecahan masalah, sesi kedua deret aritmatika dan penalaran analitis, kemudian sesi ketiganya kecakupan data dan penalaran verbal. Nanti ada dibagi ke 3 hari. Dan semua sesi itu akan dilaksanakan di awalnya tuh di 30 Agustus terus nanti sampai 4 September. Nah, teman-teman kalau bisa langsung ngisi atau ngelis atau booking slotnya ke admin sebelum bulan Agustus berakhir. Nah, teman-teman, eee untuk harganya sendiri, ini lagi ada diskon dari 565, teman-teman bisa daftar jadi 295.000 aja karena teman-teman udah ikut free webinar pengenalan TBS ini. Jadi untuk yang udah join di sini nanti bisa ngomong aja ke admin, aku udah join
eh, webinar free-nya Kak, nanti bisa klaim harga diskonnya di 295.000 dapat 3 sesi 3 Zoom. Gitu teman-teman, dan itu private ya, jadi linknya nggak akan disebar, kemudian akan dapat materi dari coachnya, kemudian bisa tanya jawab sepuasnya terkait soal-soal yang mau ditanyakan atau soal-soal rumit yang di batch lalu itu keluar, karena kan ada banyak banget soal-soal TBS itu yang tiap tahunnya terupdate dan lain sebagainya lah, namanya pejuang TBS ya. Pasti teman-teman di sini ada yang daftar, ada yang baru pertama tadi, ada juga yang udah beberapa kali gitu. Mungkin itu aja terkait programnya atau terkait materi dari Coach Rosida, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini nanti, oh ini tadi ada yang sempat mention ada ikut tryout nggak? Oh, kalau di batch TBS Premium itu udah free tryout ya. Jadi teman-teman bisa tahu skornya dan kemungkinan kalau passing grade-nya seberapa itu teman-teman bakal masuk nggak, atau kalau passing grade-nya seberapa teman-teman apakah masih di bawah nilai atau sudah aman gitu skornya gitu sih. Mungkin itu aja dari aku. Untuk materi hari ini nanti akan aku share link rekaman Zoom-nya, akan aku upload dulu di YouTube, kemudian akan aku share di grup WhatsApp dan juga di Instagram gitu. Jadi teman-teman tungguin aja, paling besok pagi atau lusa udah akan di-post gitu. Mungkin itu aja, kalau ada pertanyaan selebihnya bisa hubungi admin Lolos Beasiswa ID baik di Instagram maupun di WhatsApp. Cukup sekian dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga Coach Rosida atas materinya yang sangat bermanfaat malam ini. Semoga kita Sama-sama. nextnya bisa ketemu lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Mungkin itu aja dari aku. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you on Waalaikumsalam warahmatullahi Monday. wabarakatuh.